Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai materi pengantar bisnis ini dari awal, kita biasakan untuk diawali dengan doa dulu. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kalian sudah bisa hadir dalam pertemuan pertama di mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan, nama saya Rema Mulyani dengan NIDEN 0408068404. Saya ditugaskan oleh akademik untuk mengampu mata kuliah pengantar bisnis. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu materi perkuliahan pengantar bisnis ini. Pengantar bisnis ini terdiri dari 3 SKS. Mungkin ada yang perlu dengan nomor Telegram yang bisa dihubungi. Saya cantumkan di sini dengan emailnya. Oke. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang silabus pengantar bisnis. Maaf, karena sebelumnya ini adalah STIE PGRI yang sekarang sudah menjadi Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi. Saya belum mengeditnya. Saya mengampu mata kuliah di jurusan S1 Manajemen Pengantar Bisnis di semester genap ya. Semester genap. Oke. Deskripsi isi dari mata kuliah pengantar bisnis ini dirancang untuk membahas konsep-konsep bisnis dasar atau yang biasa disebut basic business concept. Materinya secara umum yaitu membahas tentang konsep-konsep dasar mengenai bisnis, pengelolaan suatu bisnis, manajemen perusahaan, pengelolaan sumber daya manusia perusahaan, pengelolaan pemasaran, dan pengelolaan keuangan perusahaan yang kita ketahui bahwa perusahaan itu sangatlah bisa membawa kesejahteraan untuk karyawannya. Oke. Metode yang saya gunakan dalam materi pengantar bisnis itu, yang pertama saya menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Tugasnya yaitu bisa berupa makalah, penyajian makalah, dan juga diskusi. Media yang saya gunakan selain berada di dalam kelas yaitu whiteboard, sedangkan kalau sedang berada di dalam online seperti ini, saya gunakan media Zoom atau Google Meet. Yang lainnya bisa menggunakan Google Classroom. Oke. Untuk komponen penilaian yang saya gunakan, di sini yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran saya masukkan 25% dari 100%. Yang keduanya, tugas makalah 10%, tugas presentasi 10%, UTS 20%, dan UAS 35%. Yang keenam adalah tugas akhir, yaitu di dalam kurung bagi mahasiswa yang nilainya tidak memenuhi ya atau kurang.
Itu tadi bahasan tentang penilaian. Sedangkan evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan ini ditentukan oleh prestasi yang bersangkutan. Yang di dalamnya, yang pertama tadi presentasi kehadiran kuliah mencapai minimal 80% dari 16 pertemuan. Jadi 16 pertemuan itu sekitar 80% berarti kalian bisa izin 3 kali dalam 1 semester. Yang kedua, aktivitas di dalam kegiatan kelas. Entah itu adalah diskusi, saya memberikan pertanyaan, atau kalian yang mengajukan pertanyaan. Yang ketiganya adalah penyelesaian tugas. Bahwa tugas yang saya berikan, kalian sudah selesaikan, itu akan diberikan nilai. Yang keempat, di sini ada presentasi di kelas. Sifatnya wajib. Kenapa? Karena mengolah untuk kalian belajar cerdas dan mengolah untuk cara public speaking kalian di dalam menerapkan ilmu itu nanti lebih luas lagi ya. Yang keempatnya menyusun tugas akhir. Nah, tugas akhir ini tadi dalam kurung wajib bagi nilainya yang tidak terpenuhi. Misalkan nilainya D atau C. Itu bisa kalian mengajukan untuk perbaikan minimal di nilai B. Yang terakhir itu adalah UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Oke, sampai di sini paham tentang penilaian dan evaluasi keberhasilan kalian nanti? Paham ya? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. siap. Kita mulai ke materi saja ya. Setelah perkenalan tadi dan penilaian juga evaluasi, kita mulai ke materi. Yang pertama, di sini tadi saya mengampu mata kuliah pengantar bisnis. Kenapa bisa dikatakan pengantar dalam suatu bisnis? Karena materi kuliah ini diberikan bagi mahasiswa khusus di tingkat 1. Apabila di prodi akuntansi ada di semester ganjil dan di prodi manajemen ada di semester genap. Karena pengantar bisnis ini di semua materinya, di dalam 16 bab, di dalam 16 pertemuan, itu nanti terdapat mata kuliah khusus yang akan kalian semua ampu di semester-semester berikutnya. Ya. Nah, dalam kehidupan kita, ya, setiap orang itu mereka selalu melihat atau berhubungan langsung dengan berbagai jenis kegiatan perusahaan. Mau di kota-kota kecil, mau di kota-kota besar, dengan nyata kita dapat melihat berbagai jenis toko. Toko apa? Di sana tentunya mereka menjual barang-barang yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti toko pakaian, toko sepatu, toko alat-alat tulis, toko peralatan olahraga, dan masih banyak lain toko. Kenapa ada toko-toko? Kenapa itu dibutuhkan oleh masyarakat? Kita lihat dulu, apa itu pengertian bisnis. Oke, saya di sini akan absen. Virgi hadir? Virgi bisa mengartikan apa itu bisnis mungkin?
Ada yang bisa mengartikan apa itu bisnis? Julio? Julio? Bisnis itu apa menurut pemikiran kamu? Bisnis adalah suatu ide atau suatu Ya, kita mempunyai produk untuk dijual belikan di ya. pasaran, ya itu bisa jadi bisnis. Nah, jadi bisnis itu intinya usaha gitu ya? Ya, usaha. Oke. Nah, Ibu di sini mengambil pengertian bisnis menurut Jeff Madura tahun 2007. Suatu bisnis adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Itu adalah bisnis menurut Jeff Madura. Apa tujuan dari sebuah bisnis? Tujuan dari sebuah bisnis yaitu mendapat keuntungan. Mendapat keuntungan atau laba. Dari mana laba itu didapatkan? Dari selisih antara pendapatan dengan beban usaha. Sedangkan pendapat laba itu bergantung pada 3 kondisi. Ya, 3 kondisi. Yang pertama, harus ada permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, harus menarik pelanggan. Bagaimana caranya pelanggan bisa tertarik dengan barang yang kita jual? Yang pertama, melakukan promosi, memberikan pelayanan. Ya, produknya dibuat secara manual atau memakai teknologi. Produknya yang kita keluarkan itu kompetitif tidak? Nah, itu harus kita pikirkan. Yang ketiganya, menjaga agar dapat mengelola beban perusahaan agar tetap rendah. Itu tujuan dari sebuah bisnis. Adapun tujuan bisnis lainnya, yang pertama, memproduksi atau menjual produk untuk memenuhi keinginan dan kepuasan konsumen sesuai dengan ide atau keinginan pemilik bisnis. Jadi, kita membuat produk jangan asal-asalan, ya. Kenapa jangan asal-asalan? Kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat ini? Nah, sama tidak dengan ide bisnis yang kita buat, gitu. Ya. Yang keduanya, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Manakala kita sudah mempunyai produk, jangan sampai kita biarkan produk kita ini monoton, itu-itu aja. Kita pikirkan bagaimana produk tersebut berjalan dengan baik di dalam pemasaran. Ya. Yang ketiganya, untuk menjaga pertumbuhan dan perluasan perusahaan. Nah, setelah produk kita banyak dibutuhkan oleh kalangan masyarakat, tentunya produk kita ini, perusahaan kita ini akan berkembang dan bisa jadi akan menambah cabang. Yang keempatnya yaitu tanggung jawab sosial, ya. Di mana tanggung jawab sosial ini sebagai perusahaan, sebagai karyawan itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia jual. Oke. Nah, selanjutnya, sumber daya apa yang digunakan oleh suatu bisnis? Yang pertama tadi, sumber daya yang digunakan di dalam suatu bisnis yang paling pokok adalah sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga adalah modal. Dan yang keempat, kewirausahaan. Ya. Sumber daya alam sudah disediakan.
sama Tuhan pencipta dunia ini, pencipta alam semesta ini. Tinggal apa? Tinggal ada kompetensi dari sumber daya manusianya. Siapa yang menjadi sumber daya manusianya? Ya kita, manusia, human. Yang ketiganya adalah modal. Modal itu bisa meliputi keuangan, fasilitas, mesin ya, atau teknologi. Yang keempatnya adalah kewirausahaan, di mana kewirausahaan ini adalah penciptaan ide-ide bisnis, ya, tindakan penciptaan produk, pengaturan, dan pengelolaan. Nah, jadi sebetulnya di sini yang paling dibutuhkan dalam suatu bisnis itu apa selain SDA? Aulia bisa dijawab? Kemana nih Aulia? Jadi Ya, Bu. sumber daya yang bisa digunakan oleh suatu bisnis itu selain SDA itu mana yang paling penting? Sumber daya manusia. Ya, itu semua berhubungan ya. Dari keempat poin ini semuanya saling berhubungan. Sudah ada sumber daya alam. Kalau sumber daya manusianya tidak memenuhi, tidak akan tercipta suatu produk. Sumber daya manusianya banyak, pengangguran banyak, tapi sumber daya alamnya kurang, bukan tidak ada, kurang misalkan. Karena kan sumber daya alam itu kalau manusianya tidak bisa mengolahnya itu ya akan berdampak juga pada penciptaan suatu produk. Yang paling penting, SDA ada, SDM ada, modal juga ada, tapi ide-idenya nggak ada. Nah itu, dasar pemikiran bisnisnya tidak ada. Maka produk itu juga tidak akan ada. Ya. Jadi sumber daya yang digunakan dalam suatu bisnis itu yang saling berhubungan ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Nah, setelah kita tahu sumber daya apa yang digunakan dalam satu bisnis, lalu siapakah pemeran dari bisnis ini? Ya. Siapakah yang memegang peranan penting dalam suatu bisnis? Di sini kita harus tahu. Yang pertama, biasanya disebutnya adalah stakeholder. Apa itu stakeholder? Stakeholder itu adalah bahasa asing. Bahasa yang kita gunakan mereka disebut dengan pemangku kepentingan. Siapa mereka itu? Siapa pemangku kepentingan itu? Mereka adalah orang-orang yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi bisnis yang bersangkutan. Oke. Jadi di sini ada 5 stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu bisnis. Ya. Yang pertama adalah pemilik. Yang kedua kreditor, ketiga karyawan, yang keempat pemasok, dan yang kelima adalah pelanggan. Ya. Dari kelima pemangku kepentingan ini, mereka sangat saling berkaitan pula. Ya. Oke. Setelah stakeholder terbentuk, barulah kita buat tentang keputusan bisnis. Ya. Apa saja yang menjadi 3 pemegang keputusan bisnis? Yang pertama, yaitu manajemen. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, keuangan. Ilmu manajemen, ya, ilmu manajemen ini sudah kalian ampu di semester pertama, di semester ganjil, di tingkat 1. Nah, Ibu pengen mengingatkan, jadi syarat untuk mengikuti mata kuliah pengantar bisnis ini adalah pengantar manajemen. Nah, apa sih manajemen itu?
Yuk, siapa yang bisa menjawab? Silahkan buka mikrofonnya. Aulia, Bu, izin menjawab. Siap. Langsung jawab, Aulia. Ya, manajemen memiliki arti yaitu seni atau ilmu mengatur, mengelola sumber daya